Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kemuliaan dan kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika datanglah segerombolan prajurit dari istana atas perintah Raja Harun ar-Rasyid untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya. Abu Nawas dikabarkan telah menghilang cukup lama. Entah kemana, tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu, termasuk istrinya sendiri. Tiba-tiba ia muncul dari persembunyiannya itu dan pulang kembali ke rumah untuk menemui istrinya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak." "Apa? Raja kau jadikan budak? Kenapa kau lakukan itu suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktik jual beli budak," ujar Abu Nawas. "Dan jadi budak itu sangat sengsara," ujar Abu Nawas. "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Pasti kau akan dihukum berat," jawab istrinya. "Gawat kalau begini, aku akan mengerahkan ilmu yang aku simpan." Kemudian Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Abu Nawas lalu berpesan kepada istrinya, "Apa yang harus dikatakan bila Baginda datang?" Tidak berapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" Tetangga tersebut terkaget-kaget. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja dan beberapa pengawal beserta seorang tabib dan dokter istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberikan laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apakah ada pesan terakhir dari Abu Nawas untukku?" tanya Baginda. "Ada paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat," ucap istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda mengumpulkan rakyatnya di lapangan. Kemudian beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Sultan Harun ar-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul itu lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda keder juga. "Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda Raja dengan gemetar. "Hamba masih hidup tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Iya Baginda, saya segar bugar. Buktinya saya merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar, ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia," jawab Abu Nawas. "Ajarkan ilmu itu kepadaku," ucap Baginda.
Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri, tutur Abu Nawas. Dasar pelit, Baginda mengerutu kecewa. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilansir oleh Baginda Raja, saat itu pula Baginda Raja sangat kesal dan ingin bersegera untuk menangkap si tersangka, yaitu Abu Nawas, agar dijebloskan ke dalam penjara karena ulah dan tingkah lakunya. Sudah menjadi hukuman bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda Raja, apalagi sampai membangkang kepada sang raja, maka tak disangsikan lagi bahwa ia akan mendapat hukuman. Baginda pun tahu Abu Nawas amat begitu takut kepada beruang. Suatu hari Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas, agar Abu Nawas bergabung dengan rombongan Baginda Raja untuk berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemeteran, tetapi ia tidak berani menolak perintah dari Baginda Raja tersebut. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung, beraroma kegelapan. Seketika Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas dengan penuh takjim dan rasa hormat. Abu Nawas pun mendekati Baginda Raja. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda Raja tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat. Nanti pada waktu makan siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing, agar pakaian kita tetap kering. Sekarang mari kita berpencar," Baginda Raja menjelaskan. Kemudian Baginda Raja dan rombongan mulai bergerak dan berpencar. Abu Nawas kini tahu Baginda Raja akan menjebaknya. Lalu ia harus mencari akal. Ia pun memutar otak cerdiknya, dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda Raja beserta rombongannya bersegera memacu kuda mereka masing-masing untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda Raja dan pengawalnya basah kuyup. Ketika makan siang tiba, Baginda Raja bersegera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda Raja dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggangi kuda yang amat lamban. Baginda dan para pengawalnya seketika terperangkah terkejut kebingungan, karena baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun Baginda Raja beserta para pengawalnya tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat sekalipun. Pada hari berikutnya, Abu Nawas diberi kuda yang cepat, yang kemarin ditunggangi oleh Baginda Raja sendiri. Kini Baginda Raja dan para pengawal-pengawalnya menunggangi kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Kini hujan lebih deras daripada kemarin. Baginda Raja dan para pengawalnya lagi-lagi basah kuyup karena kuda yang mereka tunggangi tidak bisa lari dengan kencang. Pada waktu makan siang tiba, Abu Nawas pun tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu daripada Baginda Raja beserta rombongannya. Kemudian Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda Raja dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, seolah tidak terkena hujan atau memang ia manusia hujan. Saat itu pula Baginda Raja menjadi penasaran dibuatnya. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikannya. "Terus terang, bagaimana caranya kamu menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan penuh rasa penasaran. "Mudah tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedangkan aku dengan kuda yang cepat saja tidak sanggup untuk mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang sangat lamban ini," tegas Baginda Raja. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan tuan, tetapi begitu waktu hujan turun, lalu hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan bergegas melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti," ungkap Abu Nawas. Diam-diam
Baginda Raja akhirnya mengaku kecerdikan dari Abu Nawas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.